Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai deret aritmetika sebagai kelanjutan pada video sebelumnya yang telah kita sajikan berkenaan dengan barisan aritmetika. Bagi yang belum menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS channel atau pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Bagi yang menginginkan file PPT, silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sekarang perhatikan barisan bilangan berikut. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ya. Barisan aritmetik ini ya. Karena 1 ke 3 2, 3 ke 5 bedanya 2 dan seterusnya. Bedanya tetap yaitu 2. Kalau 1 itu kita beri nama suku pertama U1, U2 sampai 19 itu U10. Maka yang dimaksud dengan deret aritmetika itu adalah jumlahan dari barisan aritmetika ya. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menjumlahkan dari U1 sampai U10, di sini kita beri satu simbol lagi ya, namanya S10. S itu dari kata sum, jadi jumlahan dari 10 suku pertama. Jadi S10 itu berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sampai ditambah U10. Nah, sehingga kalau ini kita jumlahkan secara manual ya, itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 19 ya. Rasanya ini kalau mau dijumlahkan satu persatu juga butuh waktu ya, apalagi nanti kalau sampai bilangannya cukup besar. Nah, sekarang kalau coba kita perspektif penjumlahannya tidak dari 1 ya. Yang kedua ini kalau penjumlahannya kita balik dari 19 tambah 17 tambah 15 dan seterusnya tambah 1. Ya, sekarang kamu perhatikan jumlah yang bilangan yang atas dan bawahnya. 1 bawahnya 19, 3 17, 5 15, 7 13. Nah, pasti kalian akan menemukan hal yang ternyata dari semua pasangan itu nanti kira-kira gimana? Iya, jumlahnya sama ya. Nah, sekarang baris S10 yang atas dan S10 yang bawah itu kita jumlahkan ya. Maka kalau S10 ditambah S10 tentunya 2 kali S10. Nah, sekarang perhatikan kita menemukan 1 tambah 19, 3 tambah 17, semuanya hasilnya berapa? Iya, semuanya hasilnya berapa? 20 ya. Nah, ternyata di sini ada kemudahan nanti untuk menjumlahkan. Sehingga kalau kita lihat 2S10 itu ada 20 sebanyak 10. 20 tadi salah satunya diperoleh dari 1 ditambah 19. Sehingga kita bisa tuliskan S10 sama dengan 1 ditambah 19. Nah, itu semuanya ada 10. Nah, karena 2S10 tadi dibagi 2. Nah, sehingga di sini kita punya mudah untuk menghitungnya. Karena 1 tambah 19 itu 20 dibagi 2 itu 10, 10 kali 10 100. Jadi S10 kita secara umum karena 1 itu U1 dan 19-nya U10, berarti S10 itu U1 ditambah U10 dibagi 2 dikalikan 10 ya. Oke, sekarang kita perumumkan ya dari yang kita sajikan di slide pertama ini. Nah, sekarang kalau sukunya umum ya, jadi U1, U2, U3 sampai UN-1 ditambah UN. Jadi deret aritmatik untuk sampai suku ke N. Jadi misalkan sekarang U1 itu adalah A, kita kemarin sudah dapatkan dari barisan aritmatik ya. U2 itu A plus B, U3 A plus 2B, dan seterusnya. UN-1 berarti A plus N-2B, sementara UN adalah A plus N-1 kali B. Nah, berarti kan ini kita beri nama SN ya, jadi jumlahan sampai suku ke N.
tentu ini kalau kita jumlahkan terlalu sulit ya, karena manual satu persatu. Nah, dengan cara seperti sebelumnya, sekarang kita ambil SN lagi tapi kita balik urutannya ya, A plus N min 1B plus A plus N min 2B dan seterusnya sampai terakhir adalah A. Dengan cara yang sama kita jumlahkan maka dapat 2SN. Nah, sementara suku yang pertama, barisan pertama dan seterusnya pasti akan mendapatkan pola yang sama, yaitu jumlahnya 2A plus N min 1B. Nanti bergeser lagi, A plus B ditambah A plus N min 2B juga 2A plus N min 1B. Sampai terakhir juga nanti akan ada sebanyak 2A plus N min 1B sebanyak N, sehingga SN nya adalah 2A plus N min 1B per 2 dikali N. Ini untuk bisa memudahkan seperti tadi, maka SN nya adalah A ditambah UN. Jadi A barisan yang pertama itu sama A plus N min 1B kita beri nama A plus UN per 2 kali N, sehingga cukup mudah untuk bisa mendapatkan SN dari deret aritmatika ya. Suku pertama ditambah suku ke N dibagi 2 dikalikan N. Nah, coba perhatikan sekarang, SN itu sama dengan A plus UN per 2. A plus UN per 2 itu namanya suku tengah, sehingga lebih bisa kita singkat lagi bahwa untuk mendapatkan deret aritmatika sampai suku ke N itu tinggal kita hanya mengalihkan N dikalikan suku tengah. Suku tengahnya adalah A plus UN per 2, atau suku awal ditambah suku ke N atau suku terakhir dibagi 2. Misalkan kita diminta mencari sampai suku ke 25 ya, berarti 25 dikali suku tengah. Suku tengahnya adalah A plus U25 per 2. Kita diminta misalkan mencari S100, berarti 100 dikali suku tengah sama dengan 100 dikali A plus suku ke 100 dibagi 2, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menghafalkan, mudah sekali ya. N dikali U tengah, atau suku tengahnya suku awal tambah suku akhir dibagi 2. Oke, misalkan kita punya SN U1 plus U2 dan seterusnya sampai UN, sementara SN min 1 itu sama dengan U1 U2, berarti sampai UN min 1 ya. Kalau kedua barisan ini kita kurangkan, maka kita peroleh SN min 1 sama dengan UN. Kita dapat perumusan, kalau kita diberikan rumus suku ke N atau SN, deret SN ya, jumlahan sampai suku ke N, maka UN nya sama dengan SN dikurangi SN min 1. Misalkan U10 berarti S10 dikurangi S9, U50 sama dengan S50 dikurangi S49. Oke, very easy ya. Oke, sekarang kita coba uji kemampuan kita dalam pemahaman ya. Perhatikan barisan bilangan berikut: 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah dan seterusnya. Nah, barisan ini kalau nanti sudah dijumlahkan namanya deret ya. Tentukan rumus jumlah sampai suku ke N atau SN. Nah, jadi ingat SN adalah kita harus tahu suku awal dan SUN-nya ya. A-nya sama dengan 3 barisan tersebut, B-nya adalah 5 dikurangi 3 atau 7 dikurangi 5 atau 11 dikurangi 9 ya, jadi 2, sehingga kita peroleh UN-nya adalah A plus N min 1 kali B. 3 ditambah N min 1 kali 2, maka kita peroleh UN-nya adalah 2N plus 1. Karena kita diminta untuk mencari SN, SN sama dengan N kali suku tengahnya A plus UN, berarti kita peroleh SN sama dengan N A plus UN per 2. Very easy ya, tinggal kita masukkan A nya 3, kemudian UN nya 2N plus 1, maka kita sederhanakan, dapatnya adalah N dikali N plus 2. Kalau mau mengalihkan ya berarti N kuadrat plus 2N. Kalau kita diminta S25 berarti kita tinggal substitusi, N-nya diganti 25, berarti 25 kali 25 plus 2 sama dengan 675. Kita diminta untuk mencari suku ke 50, U50, berarti kita gunakan rumus UN, yaitu 2N plus 1. Maka kita peroleh 2 kali 50 plus 1 sama dengan 101. Oke, very easy ya. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 dari barisan aritmatik berturut-turut adalah 2 dan min 13. Tentukan jumlah dari 20 suku pertama deret tersebut. Kita identifikasi yang diketahui U3 sama dengan 2, U8 sama dengan min 13, dan yang ditanyakan adalah S20. Untuk mendapatkan S20 kita butuh
A dan U20. Untuk mendapatkan U20 kita harus bisa tahu A-nya dan B-nya. Maka dari data U3 sama dengan 2, U3 itu A plus 2B sama dengan 2, dan U8 A plus 7B sama dengan min 17. Kita eliminasi, maka kita akan dapatkan nilai B. Min 5B sama dengan 15, B nya sama dengan min 3. Substitusi ke salah satu, misalkan A plus 2B sama dengan 2, berarti A plus 2 kali min 3 min 6, pindah ruas menjadi A sama dengan 8. Kemudian kita cari U20. U20 berarti A plus 19B, berarti 8 ditambah 19 kali min 3 sama dengan min 49. Nah, setelah ini very easy. Untuk mendapatkan S20 ya N plus suku tengah dari suku kedua, dari 20 suku, berarti A plus U20 per 2. 20 kali 8 plus U20 nya min 49. Setelah kita hitung nilainya adalah 20 kali min 41 per 2, min 410. Oke, bisa ya. Lanjut. Jumlah N suku pertama deret aritmatik dinyatakan dengan Sn sama dengan 5 per 2 N kuadrat plus 3 per 2 N. Tentukan suku ke-10 dari deret aritmatik tersebut. Datanya adalah Sn-nya diketahui, yang ditanya U10. Ingat, kalau Sn-nya diketahui maka U10 adalah S10 dikurangi S9. Tinggal kita masukkan saja. Jadi nanti S10 berarti 5 per 2 10 kuadrat plus 3 per 2 kali 10 dikurangi 5 per 2 kali 9 kuadrat plus 3 per 2 kali 9. Lebih mudah ini menghitungnya, kita kelompokkan ya. Jadi 5 per 2 kita kelompokkan 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, dan 3 per 2 itu 10 dikurangi 9. 10 kuadrat 100 dikurangi 81 berarti 5 per 2 kali 19, 3 per 2 kali 1. Kita hitung nilainya, 5 kali 19 ditambah 3, 49 ya. Oke, yang keempat, dari barisan aritmatika suku ketiga adalah 36, jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 144. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Kita identifikasi yang diketahui, suku ketiganya 36, jumlah dari suku kelima dan suku ketujuh 144. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10. Nah, tentu data dari U3 dan U5 plus U7 ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan A dan B, karena setelah itu kita butuh bisa menemukan U10 ya. Oke. U3 36, A plus 2B sama dengan 36, U5 ditambah U7 sama dengan 144, berarti A plus 4B ditambah A plus 6B sama dengan 144, sehingga 2A plus 10B sama dengan 144. Kita eliminasi ya, antara A plus 2B sama 36 dan 2A plus 10B sama dengan 144. Yang atas kita kalikan 2, sehingga kita peroleh 2A plus 4B sama dengan 72 yang baris kedua tetap. Kita kurangkan, dapatnya min 6B sama dengan min 72, B nya sama dengan 12. Kita substitusi, misalkan ke A plus 2B sama dengan 36, maka kita peroleh nilai A nya adalah 12, sehingga suku ke 10-nya A plus 9B. 12 ditambah 9 kali 12 berarti 10 kali 12 ya, 120. Sehingga S10 sama dengan N, suku pertama tambah suku 10 per 2. Ya, very easy. 10, 12 ditambah 120 per 22, 132 dibagi 2 kali 10, 660. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah seorang penjual daging pada bulan Januari menjual 120 kg, Februarinya 130, dan seterusnya selama 10 bulan selalu bertambah 10 kg. Berarti ini barisan aritmatik, bedanya 10 ya. Yang diminta adalah jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Iya, berarti S10, betul. U1 120, U2 130, bedanya 10, yang ditanya S10. Sekali lagi kita berarti perlu dapat U10. Untuk dapat U10, nah, datanya sudah lengkap, A nya ada, B nya ada. U10 sama dengan A plus 9B, 120 ditambah 9 kali 10, sehingga dapatnya 210. Sehingga S10 nya sangat mudah, kita peroleh N sama dengan A plus U10 per 2. 10 dikali 120 per 200 plus 210 per 2, sehingga dapatnya 1650. Satuannya apa ini? Iya, kilogram ya. Oke, soal terakhir. Diketahui baris aritmatik dengan UN adalah suku ke N. Jika
U2 U5 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165, tentukan U19. Kita punya data U2 plus U15 plus U40 sama dengan 165, hanya satu data. Yang berikutnya adalah U19. Biasanya kalau hanya satu data ini ada keistimewaan nanti ya. Kita lihat saja. Kita uraikan U2 itu A plus B, U15 A plus 14B, dan U40 A plus 39B. Ternyata nanti totalnya 3A plus 54B sama dengan 165. 3A sama 54B ini faktornya 3 kita keluarkan ya, jadinya 3 kali A plus 18B sama dengan 165. Ya, di sini keunikannya karena A plus 18B itu ternyata U19. 3 kali U19 165, maka diperoleh U19 sama dengan 55. Oke, sementara kita cukupkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan konsep dari deret aritmetika ini bisa kalian kuasai dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya berkenaan dengan barisan geometri. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.